Sintayong resmi perpanjang kontrak di timnas Indonesia. Pelatih Arab Saudi akui timnas Indonesia lawan yang sulit. PSSI tegaskan selangkah lagi angkut oleh Romeni ke Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Netizen riuh usai kontrak Sintayong di timnas Indonesia resmi diperpanjang PSSI hingga 2027 mendatang. PSSI resmi mengumumkan perpanjangan kontrak kepada Sintayong untuk timnas Indonesia pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Hal ini diumumkan PSSI dalam rilis resminya setelah PSSI dan Sintayong sepakat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sintayong diperpanjang kontraknya hingga Juni 2027 atau selama 3 tahun ke depan. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut kinerja Sintayong bersama timnas Indonesia memberikan dampak positif. Coach Shin telah membawa timnas Indonesia ke round 3 Piala Dunia dan sampai playoff Olimpiade. Kinerjanya telah memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir. Sebelum pengumuman resmi ini, Erick Thohir sudah memberikan isyarat di Sintayong akan bertahan di timnas Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan foto berjabat tangan dalam balutan pakaian formal. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia. Demikian keterangan gambar unggahan Erick Thohir. Dalam unggahan tersebut, Sintayong juga memberikan komentar. Pelatih 53 tahun ini mengikrarkan kesiapannya kembali memimpin skuad Garuda hingga Juni 2027. Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Presiden PSSI sampai 2027. Tolong dukung sepak bola Indonesia yang banyak, kata Sintayong. Beragam komentar netizen pun bermunculan usai PSSI resmi memperpanjang kontrak Sintayong hingga 2027. Alhamdulillah, melanjutkan proses yang sudah ada hingga 2027, bersama dan saling percaya, ucap salah satu netizen Indonesia. Kontrak STY seumur hidup, kata netizen Indonesia yang lain. Yang bikin khawatir cuma ini, sekarang sudah lega, menyala Pak Erick Thohir, ujar netizen lainnya. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah selesai dilakukan. Hasilnya timnas Indonesia tergabung dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bertemu Arab Saudi artinya Sintayong bakal adu taktik dengan pelatih ternama lainnya, yakni Roberto Mancini. Secara mengejutkan, pelatih Arab Saudi yakni Roberto Mancini pernah melayangkan pujian terhadap 4 pemain timnas Indonesia, termasuk ada nama Marcelino Ferdinand. Juru taktik asal Italia ini ditunjuk untuk menangani Arab Saudi sejak 27 Agustus 2023 lalu. Tentu hal ini wajib diwaspadai Sintayong. Roberto Mancini adalah pelatih yang sukses. Ia pernah berjaya di klub dengan menorehkan juara Liga Inggris serta Liga Italia. Di level timnas, pelatih berusia 59 tahun ini bahkan mengantarkan Italia meraih juara Euro 2020 lalu. Sebagai pelatih ternama, ternyata Roberto Mancini pernah memuji 4 pemain timnas Indonesia. Momen itu ketika dirinya melihat timnas Indonesia 23 berlaga. 4 pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Joawon. Mereka dianggap layak untuk bermain di sepak bola Italia. Kini tinggal menunggu waktu saja 4 pemain itu akan membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membuktikan ucapan Roberto Mancini kepada mereka tersebut. Manajer timnas Indonesia yakni Sumarji mengaku bahwa PSSI cukup ngebet untuk menaturalisasi penyerang FC Utrecht yakni oleh Romeni demi memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, salah satunya dia oleh Romeni. Dia terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, ucap Sumarji saat dihubungi awak media. Selain oleh Romeni, sejatinya ada satu nama pemain keturunan lainnya yang dikaitkan dengan timnas Indonesia,
Dia adalah Kevin Dix. Namun saat disinggung soal Kevin Dix, Soemarji menilai masih belum melakukan proses apapun. Menurut lelaki yang juga anggota skop PSSI itu, pihaknya kini fokus ke lini depan, sementara Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah. Nanti dulu kalau Kevin Dix, kita fokus satu-satu ke lini depan, kata Soemarji. Timnas Indonesia bakal tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup C. Nantinya skuad Garuda bakal bersaing dengan Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Melihat lawan-lawan di putaran ketiga, tentu jalannya tidak mudah. Tak ayal PSSI pun sudah mulai membangun kekuatan baru untuk bisa memberikan perlawanan maksimal di pertandingan nanti. Sebagai informasi, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri dijadwalkan berlangsung mulai September 2024 hingga Juni 2025. Perjalanan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang. Dilanjutkan pada tanggal 10 September di mana skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion GBK. Tim peringkat 1 dan 2 akan otomatis lolos ke panggung Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan kembali lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu mari kita doakan semoga timnas Indonesia tampil apik dan tampil cemerlang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga ini. Tentu harapannya semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di masing-masing pertandingan, sehingga bisa mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya di era baru ini. Seperti diketahui, publik sepak bola Indonesia sangat berharap Sintayong bisa memoles skuad Garuda menjadi tim yang sangat sangar, sehingga bisa menaklukkan tim-tim ataupun lawan-lawan yang akan dihadapi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti.